この世界の楽園 B 水着の X しまくる諸君の初めからこの心じゃよかったんだよ。別に Sebelum kalian nonton, kalian harus tahu ya, video ini bersifat spoiler, jadi bila kalian penikmat film, saya tidak merekomendasikan kalian untuk menonton. Halo cuy, balik lagi di channel gue, Sposki Review. Kali ini gue mau lanjutin film Alice in Borderland, jadi video ini adalah bagian part 2. Bagi kalian yang belum nonton part 1, silahkan pergi ke channel gue, klik video, dan klik pada gambar AWW yang terlihat sedang hayang-hayangnya. Oke. Tanpa basa-basi, kita langsung aja coy. Skuy! Setelah beberapa hari mencari lokasi yang dinamakan pantai, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk. Mereka berdua pun mengikuti mobil yang ternyata masuk ke sebuah resort yang bertuliskan pantai. Namun tiba-tiba dari belakang mereka disergap oleh sekelompok orang yang tidak dikenal. Saat penutup kepala mereka dibuka, di hadapan Arisu dan Usagi telah berdiri orang-orang yang ingin menginterogasi mereka. Beberapa saat kemudian, masuklah seorang pria yang menjadi pemimpin mereka di pantai Utopia. Orang itu bernama Heather. Kita melihat sekumpulan kartu yang berada di dinding, yang sebagian besar sudah dicoret. Itu menandakan mereka telah mengumpulkan kartu-kartu tersebut. Menurut Heather, untuk mengakhiri game mengerikan ini, maka mereka harus menyelesaikan permainan dan melengkapi 52 kartu. Heather berencana menggunakan semua orang yang berada di pantai Utopia untuk melengkapi kartunya, termasuk kartu yang dimiliki oleh Arisu dan Usagi. Jika mereka menolak, maka Heather akan menganggap mereka sebagai pengkhianat, dan seorang pengkhianat harus dibunuh. Mereka tidak mempunyai pilihan lain selain ikut bermain dengan mereka. Bagi pemilik kartu terbanyak akan dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi. Tanda peringkat bisa terlihat dari nomor di masing-masing gelang yang mereka kenakan. Malam itu mereka menemukan lokasi baru untuk bermain di kota Shinagawa. Dan kali ini Arisu dan Usagi harus terpisah di permainan yang berbeda. Di pantai, ada orang yang mengawasi Arisu. Orang itu adalah Chishia dan partnernya yang bernama Kuina. Ternyata Chishia menyadari potensi Arisu dan ingin memanfaatkannya. Karena Chishia mempunyai rencana yang rahasia. Arisu ditemani oleh anggota eksekutif boy. Eksklusif. Anggota eksekutif yang bernama An. Main semok nih. Arisu mulai memasuki wilayah permainan. Dan An ingin menguji kelayakan Arisu untuk menjadi anggota eksekutif. Tingkat kesulitan game kali ini adalah 4 wajik, yang artinya ini permainan kecerdasan. Mereka harus menentukan saklar mana yang menyalakan lampu. Dengan aturan, pertama, hanya ada satu saklar antara saklar A, saklar B, dan saklar C yang akan menyalakan lampu. Aturan kedua, hanya ada satu kesempatan untuk membiarkan pintu terbuka saat membalikan saklar. Jika pintunya ditutup, maka mereka bebas menyalakan saklar sesukanya. Dan aturan ketiga adalah, jika ada orang di dalam atau saklar sudah dinyalakan, pintunya tidak akan bisa digerakkan. Mereka hanya punya satu kesempatan untuk menjawab sebagai grup. Namun jika air menyentuh kabel listrik, maka game over. Langkah pertama Arisu menyuruh Kuina menutup pintunya. Dan kemudian ia membalik saklar A. Mereka menunggu beberapa saat, namun air memenuhi tempat itu dan hampir menyentuh kabel. Akhirnya Arisu menyuruh membuka pintu kembali. Lalu ia membalik saklar B. Tapi lampu tidak menyala. Dan itu berarti jawabannya bukan saklar B. Arisu kembali menyuruh Kuina untuk memegang bola lampu. Dan saat Kuina memegang bola lampu tersebut, lampu itu terasa panas. Yang artinya jawabannya adalah saklar A. Alasannya karena listrik menghasilkan panas. Jadi jika bola lampu menyala, maka lampu itu akan terasa panas. Dan game ini dapat diselesaikan Arisu dengan mudah.
Di pantai, Arisu bertemu dengan Usagi yang juga berhasil menyelesaikan gamenya. Tidak lama kemudian, sekelompok orang yang dikenal sebagai militan pantai datang menghampiri mereka. Ternyata pemimpinnya adalah Aguni yang pernah berada di satu game bersama Arisu. Sampai saat ini mereka belum pernah menemukan kartu wajah. Dan jika kartu wajah tidak ada, maka yang tersisa adalah kartu 10 hati. Menurut An, sepertinya ada kondisi tertentu agar kartu 10 hati bisa muncul. Besoknya, Chisiya dan Kuina menghampiri Arisu dengan tujuan ingin mengajak Arisu bekerja sama. Chisiya berencana untuk mengambil alih pantai dan merebut seluruh kartu yang disembunyikan oleh Hatter, sehingga mereka dapat meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Hatter dan grupnya sedang bersiap untuk memasuki zona permainan. Namun dari kejauhan ada seseorang yang terus mengawasinya. Beberapa waktu kemudian, Chisiya memanggil Arisu untuk datang ke ruangan eksekutif. Mereka kaget saat melihat tubuh Hatter yang terbaring tak bernyawa. Dulunya, An bekerja sebagai ahli forensik. Dia menemukan kalau Hatter dibunuh menggunakan pistol. Kematian Hatter membuat posisi pemimpin menjadi kosong. Dan akhirnya Aguni naik menggantikan Hatter. Seluruh kartu remi yang telah dikumpulkan disimpan di suatu tempat, tepatnya di suatu brankas di kamar Royal Suite Hatter. Dan kode sandinya disimpan dan disegel di dalam sebuah amplop hitam. Yang boleh membukanya hanya orang yang menjadi pengganti nomor 1, yaitu Aguni. Rencana Chisiya, Arisu akan menyusup ke dalam kamar Hatter, lalu membuka brankas untuk mencuri kartu. Kode sandi nanti Chisiya akan memberitahu saat Arisu sudah ada di depan brankas. Sedangkan Usagi dan Kuina akan berjaga di luar. Aguni dan para anggota militan mengumumkan bahwa dialah yang akan memimpin pantai dan tetap merahasiakan kematian Hatter. Di saat Aguni berpidato, Arisu menyusup ke kamar Hatter. Arisu pun menemukan brankas tersebut. Lalu Chisiya memberitahu kode brankas yang ia ketahui setelah melihat ekspresi Aguni saat membuka amplop. Chisiya menyadari kode sandi brankas bukan berada di dalam surat, melainkan di segel lilin amplop yang dicap menggunakan cincin yang bertuliskan BOSS. Jika diperhatikan, segel tersebut berbentuk angka 8022. Akhirnya Arisu percaya pada perkataan Chisiya, lalu menekan kode sandi brankas. Tak terduga, kode tersebut salah dan itu menyebabkan alarm brankas berbunyi. Arisu pun langsung panik dan tiba-tiba dari belakang Arisu sudah ada Iragi dan Aguni. Dan parahnya lagi, Chisiya telah mengkhianati Arisu. Akhirnya Arisu dan Usagi dibawa oleh militan ke sebuah ruangan untuk didekap. Sementara itu, Chisiya tengah menyusup ke dalam kamar Hatter. Rupanya dia sengaja mengorbankan Arisu agar menemukan lokasi brankas yang asli. Ketika Arisu ditangkap, Chisiya melihat Aguni menatap suatu lokasi, yaitu lukisan rusa. Jadi, dia menyimpulkan kalau amplop tersebut bukan berisi kode, melainkan sebuah gambar. Tebakan Chisiya pun benar. Ada brankas tersembunyi di balik lukisan tersebut. Chisiya sudah mengetahui kode sekaligus lokasi brankas. Dengan mudah mengambil kartu remi yang berada di dalam brankas. Setelah tujuan Chisiya tercapai, dia berniat untuk meninggalkan pantai. Namun dia berhenti berjalan dan menyadari bahwa tempat itu telah ditutup sensor dan akan dijadikan sebagai zona permainan. Kali ini semua orang yang ada di pantai menjadi peserta game. Dengan tingkat kesulitan 10 hati cuy. Di tempat kejadian, seorang gadis yang bernama Momoka telah tewas tertusuk pisau. Aturan permainan yaitu memburu penyihir yang telah membunuh Momoka yang sedang bersembunyi di antara mereka. Permainan akan berakhir jika mereka menemukan penyihir tersebut dan membakarnya di api penghakiman. Awalnya mereka mencurigai gadis yang bernama Asahi karena dia biasa bersama dengan Momoka. Dengan sangat marah,
Iragi memerintahkan militan untuk membawa Asahi ke api penghakiman. Tapi Mira yang adalah anggota eksekutif menghentikan mereka karena tidak adanya bukti Asahi yang menjadi pelaku. Kemudian mereka mencurigai bahwa An adalah pelakunya karena An sedang memegang sapu tangan yang terlihat ada noda darah. Namun An membenarkan hal itu dan mengatakan pada mereka bahwa itu adalah darah milik Hatter. Akhirnya seluruh warga pantai tahu kalau Hatter sebenarnya tewas terbunuh. Dari peluru yang dianalisa, orang yang membunuh Hatter adalah orang pantai. Bisa saja orang yang membunuh Hatter adalah orang yang sama dengan membunuh Momoka. Jika si penyihir tidak mengaku, maka Aguni akan melempar semua orang ke dalam api penghakiman. Akhirnya semua orang sangat panik dan melarikan diri sebelum ditangkap oleh militan. Namun percuma saja, Iragi dan anggota militan terus memburu mereka. Sedangkan Usagi dan Asahi berencana mencari tempat di mana Arisu disembunyikan. Tata juga datang dan ingin bergabung dengan Usagi untuk mencari Arisu. Karena Tata berutang budi pada Arisu yang pernah menolongnya. Atas perintah Aguni, semua mayat langsung dilemparkan ke dalam api penghakiman. Untuk membuktikan mereka penyihir atau bukan, Rasubosu yang merupakan anggota terkuat militan setelah Aguni berencana membakar tempat itu agar semua warga pantai keluar dari persembunyiannya. Sementara itu, di sebuah ruangan, An dan Kuina mencari beberapa bahan yang dapat mereka gunakan untuk memunculkan sidik jari di senjata pembunuh. Dengan begitu, mereka dapat mengidentifikasi pelaku. Namun sialnya Rasubosu menghadang mereka. Kuina meminta An segera pergi menyelesaikan permainan. Sedangkan ia akan menghadapi Rasubosu. Ternyata kemampuan Kuina tidak seperti penampilan feminimnya. Karena dia begitu lihai menghindari serangan Rasubosu. Hal itu membuat Rasubosu penasaran dengan asal-usul Kuina. Ternyata Kuina adalah seorang ahli bela diri yang sudah terlatih sejak kecil. Karena ayahnya merupakan guru sekaligus pemilik sekolah bela diri. Ini nih, gua gak nyangka nih, sebenarnya Kuina adalah seorang laki-laki yang memilih menjadi wanita transgender seperti saat ini. Pertarungan sengit antara Rasubosu melawan Kuina tidak dapat terhindarkan. Walau hanya dengan tangan kosong, Kuina membuat Rasubosu kewalahan menghadapinya. Kuina teringat pada ajaran sang ayah untuk menyerang beberapa titik lemah Rasubosu. Seketika, Rasubosu langsung dilumpuhkan. Di lain sisi, di atas gedung Iragi berhadapan dengan Chishia. Iragi menduga kalau si penyihir adalah salah satu anggota eksekutif pantai. Karena itu Chishia berniat membunuh seluruh anggota eksekutif. Dimulai dengan Hiragi. Ia mencoba mengecoh Hiragi dengan melempar kartu remi, kemudian menembaknya menggunakan senjata air yang berisikan bensin buatannya. Tubuh Iragi pun terbakar dan akhirnya jatuh dari atap gedung. Sementara itu, di gedung utama, akhirnya Arisu dapat melepas lakban yang menutup mulutnya. Usagi yang datang mendengar suara orang yang meminta tolong. Tidak tunggu lama, Usagi langsung mengecek ruangan tersebut. Usagi pun mendengar suara Arisu, namun pintunya terkunci. Kemudian datang anggota militan datang menyerang mereka. Usagi berencana menolong Arisu lewat jendela luar. Tata beserta Asahi juga turut membantu dengan menahan para militan. Akhirnya Usagi menerobos jendela dan berhasil menyelamatkan Arisu. Karena waktu yang tersisa hanya 30 menit, mereka dengan singkat menjelaskan aturan game pada Arisu. Arisu berusaha membayangkan jika dia adalah game master, bagaimana ia akan mengendalikan permainan. Menurut Arisu, karena ini permainan hati, maka game master akan menghubungkan kejadian pembunuhan Hatter dengan terbunuhnya Momoka. Di sisi lain, An berhasil mengidentifikasi sidik jari pelaku pembunuhan. Dia pun bergegas menyelesaikan permainan. Tapi saat dia keluar, anggota militan langsung memukul An hingga dia pingsan. Semua orang berkumpul di lobi. Aguni memerintahkan anggotanya untuk membunuh semua orang yang tersisa. Tidak lama kemudian, Arisu dan kawan-kawan pun datang menemui Aguni. Arisu mengajak Aguni bekerja sama untuk menemukan si penyihir. Mendengar itu, Aguni malah memukul Arisu sampai babak belur. Namun Arisu mengatakan kalau Aguni bukanlah si penyihir. Karena ini adalah permainan hati yang mempermainkan perasaan orang. Mereka tidak bisa memenangkan game ini dengan membunuh Aguni. Ternyata orang yang dibunuh Aguni bukanlah Momoka, melainkan Hatter.
Arisu menyadari hal itu saat melihat mata Aguni yang seakan telah melepas seluruh harapannya. Karena Arisu pernah mengalami kejadian tersebut, dia pun menyimpulkan kalau sebenarnya antara Aguni dan Heather adalah seorang sahabat. Dan alasan Aguni membunuh Heather karena ia ingin menghentikan kegilaannya. Itulah alasan mengapa Aguni membunuh semua warga pantai. Mengetahui perasaan Aguni yang telah hancur dimanfaatkan oleh Game Master untuk menciptakan permainan. Itu sebabnya ini menjadi permainan hati. Tetapi Arisu ingin menyelesaikan game tanpa membunuh orang yang tidak bersalah. Ia berkata satu kandidat yang paling mungkin menjadi penyihir adalah Momoka sendiri. Namun Aguni membantah dan mengatakan kalau dirinya adalah penyihir sebenarnya. Sebab Aguni ingin membuat semua orang mati bersamanya. Asahi berkata kalau ia punya cara untuk menghentikan Aguni. Dia pun menitipkan pesan pada Arisu untuk menyelesaikan permainan ini. Di tengah warga pantai, Asahi berteriak pada semua orang dan berkata kalau ia adalah bandar permainan tersebut. Tiba-tiba, sinar laser dari langit langsung membunuh Asahi. Mereka semua bingung dengan apa maksud dari perkataan Asahi yang membuatnya terbunuh. An yang sudah sadar membenarkan jawaban Arisu, lalu memberikan bukti sidik jari yang terbalik di gagang pisau tersebut. Itu artinya Momoka lah yang memegang pisau lalu menusuk dadanya sendiri. Kepastiannya Momoka lah adalah penyihir itu. Tiba-tiba suara tembakan menghampiri mereka. Ternyata Iragi masih hidup dengan terluka parah. Dengan marahnya dia menembak semua orang di hadapannya. Usagi dan Arisu berusaha menghentikannya. Tetapi Iragi masih terlalu kuat bagi mereka. Iragi yang ingin menembak Arisu, tiba-tiba saja Aguni datang melindungi mereka dengan tubuhnya. Kemudian membawa Iragi untuk jatuh dan mati bersamanya. Sebelum waktu habis, mereka segera membawa tubuh Momoka ke api penghakiman untuk mengakhiri game. Arisu yang melewati jasad Asahi tidak sengaja melihat ponsel lain milik Asahi yang sedang merekam. Dan akhirnya permainan selesai. Dari kejauhan mereka hanya bisa menyaksikan pantai Utopia terbakar habis. Itu artinya mereka yang selamat harus mencari tempat tinggal yang baru. Di dalam resort, Chishia mengambil kartu 10 hati. Dengan begitu lengkaplah semua kartu angka yang dia miliki, terkecuali kartu wajah. Keesokannya, Arisu dan Usagi melihat rekaman video di ponsel Asahi. Di saat semua orang di kota Tokyo mulai menghilang, Asahi dan Momoka bertemu seseorang yang mengajak mereka ke suatu tempat, di mana mereka bekerja sebagai orang yang membantu menyiapkan permainan. Terkadang mereka ikut permainan untuk menjadi pengejar ataupun pengecoh pemain lain agar kalah dalam game. Tetapi selama permainan mereka juga diawasi dan mereka akan dibunuh jika mengaku bahwa mereka adalah bandar. Di sana terlihat begitu banyak pekerja yang terlibat dalam menyiapkan permainan mengerikan tersebut. Sebenarnya Asahi dan Momoka merasa tertekan dan bersalah karena telah menyebabkan banyak orang yang mati setiap hari. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena jika tidak menurut pada atasannya, maka mereka juga akan mati. Karena itulah Momoka berniat mengakhiri semua itu. Dengan mengikuti jalur kereta api, Arisu dan Usagi menyusuri jalan yang ditunjukkan oleh Asahi. Ketika tiba di sana, pintu ruangan tersebut telah terbuka. Tetapi keadaan yang mereka temukan berbeda dengan video. Tempat itu gelap seakan tidak ada tanda kehidupan. Ternyata semua pekerja di sana telah tewas, tertembak oleh laser yang menembus kepala mereka. Tidak lama kemudian, terdengar suara orang yang datang menghampiri mereka. Ternyata itu adalah Chishia dan Kuina. Mereka juga menemukan tempat itu setelah menyadari gambar peta yang diambil oleh Chishia dari kantong salah satu pengejar di game 5 skop sebelumnya. Menurut Chishia, faktanya semua pekerja di sana dibunuh setelah kemenangan mereka di game 10 hati. Jadi intinya, masih ada bos di atas bos. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seluruh monitor menyala. Tak disangka-sangka, wajah yang muncul justru membuat mereka terkejut. Dan orang tersebut adalah Mira, yang adalah salah satu anggota eksekutif.
Rupanya selama ini ia sengaja berbaur dengan permainan agar bisa mengawasi mereka. Belum jelas apakah Mira adalah Game Master yang sebenarnya atau bukan. Mira berkata bahwa telah menyiapkan permainan baru dengan kartu wajah sebagai taruhannya. Dan intinya mereka harus terus bertarung. Tapi ada hal yang berbeda kali ini. Mereka bisa melihat jelas siapa orang yang akan menjadi target mereka. Kembang api kembali dilepaskan di penjuru kota. Layar besar Shibuya Center bertuliskan level selanjutnya. Kemudian muncullah balon udara melintas di atas mereka, yang masing-masing balon membawa gambar kartu wajah. Itulah akhir film dari Alice in Borderland. Lu semua mesti nonton filmnya, beneran. 8 episode doang sih sebenarnya. Oke, jadi gitu aja ya video dari gua. Kalau lu suka sama video gua, like dan subscribe, oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.